secara nasional serentak diadakan serah terima penyerahan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni sedikit kepada yang berhak menerima. Alhamdulillah, tadi kita mengikuti koneksi internet dengan Ketua Umum Bilal berkat rahmat Allah. Pada tahun ini warga Thoreko Sidikiyah di Indonesia diberi kemampuan membangun sebanyak 130 unit rumah syukur kemerdekaan Indonesia. Nikmat yang besar, nikmat agung. Hadirin wa hadirat yang kami muliakan, ada dua nikmat besar. Ada dua nikmat besar yang diterima oleh bangsa Indonesia. Ada dua nikmat besar yang diterima oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nikmat kemerdekaan. Yang kedua adalah nikmat diberi kekuasaan, kuasa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dua peristiwa yang berbeda. Jadi tanggal 17 Agustus adalah kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan tanggal 18 Agustus adalah nikmat berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dua peristiwa yang berbeda. Ini nikmat agung, nikmat besar, nikmat azas bagi bangsa Indonesia. Mungkin yang hadir di tempat ini, di majelis ini, mungkin ada yang pernah menjadi pelaku sejarah pada masa-masa perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai pada waktu datangnya Portugis ke Indonesia, datangnya bangsa Spanyol ke Indonesia, sampai datangnya Belanda ke Indonesia, sampai Belanda dikalahkan oleh Jepang pun di Indonesia. Ada beberapa negara, ada beberapa bangsa di dunia ini yang datang ke Indonesia, yang tujuannya itu di dalam sejarah disebutkan ada Gold Glory Gospel. Itu tujuannya. Emas, kekayaan, gospel, menyebarkan agama ke Indonesia. Artinya menyebarkan agama Nasrani ke Indonesia. Itu dimulai pada tahun berapa Bapak Ibu? Secara umum yang diajarkan kepada kita, bangsa Indonesia ini dijajah selama berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun itu apabila dihitung dari datangnya Belanda ke Indonesia. Lah datangnya Portugis ke Indonesia, datangnya Spanyol ke Indonesia, itu belum dihitung. 350 tahun dikuasai oleh Belanda, yang 2,5 tahun dikuasai Jepang. 357 tahun yang dikuasai Spanyol, yang dikuasai Portugis, belum dihitung. Padahal Portugis datang ke Indonesia ini, bahasa mereka itu adalah bahasa pelayaran. Bahasa mereka itu menggunakan bahasa pelayaran atau bahasa jelajah. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya sama, Gold
glory gospel. Emas, kekayaan, dan menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Tahun berapa itu terjadi? 1512. Nah, 1512 kalau dihitung sampai 1940, berapa ratus tahun itu? Indonesia berjuang mengusir penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan butuh waktu panjang. Sambung menyambung lintas generasi. Dari generasi yang dahulu terus disambung. Nah, sekarang ini kita ini belum pernah menemui pada fase-fase perjuangan itu. Kita lahir Indonesia ini, bangsa ini sudah merdeka. Kita lahir Republik ini sudah ada. Ini apa betul? Saya lahir tahun 74. Kalau dihitung sampai sekarang usia saya sudah setengah abad. Alhamdulillah sampai usia 50 tahun ini saya masih, katanya orang-orang, saya itu masih tampak muda. Betul. Wonten rumusnya pancene. Wonten rumusnya supaya kita ini tetap muda. Semangat kita muda, pikiran kita muda. Artinya muda itu tetap menyala, tetap semangat. Meskipun usianya sudah 90 tahun, 100 tahun, tetapi kalau semangatnya itu masih menyala-nyala, itu semangatnya masih muda. Nah, semangat kita ini jangan sampai padam, terus menyala. Menyala untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan amal-amal yang soleh. Karena kita ini sebagai generasi penikmat, kita nggak pernah mengalami peperangan musuh Belanda, musuh Prancis, nggak pernah, belum pernah. Nah, kita ini menikmati kemerdekaan ini kita nikmati dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, yang perbuatan-perbuatan baik itu muaranya untuk terciptanya negara yang adil dan makmur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai orang Indonesia, lebih-lebih kita ini orang Jawa. Dan di Jawa ini ada budaya yang diwariskan oleh Sunan Songo, yang diwariskan oleh Wali Songo. Budaya apa itu? Budaya wayang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Nah, tiap-tiap dalang ketika akan melakonkan sebuah wayang, itu pasti di dalam mukadimahnya itu mengucapkan rep sirep Data Pitono. Pundhita negara apunjung, pundhita negara panjang kunjung ukir pasir, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, tebe saking laku cudra rumagang ing gawe sayek saeka kapti atau sayek saeka kroy. Itu pasti setiap dalang itu ketika melakonkan sebuah cerita itu pasti mengucapkan itu, karena kalimat itu ada di dalam kamus pewayangan. Negara panjang kunjung ukir pasir gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, tebe saking laku cudra rumagang ing gawe sayek saeka kapti. Negara, kalau kita membicarakan masalah negara luas, sampai sore belum selesai. Kalau betah ngomongnya, jenengan sing ngomong mboten betah. Karena semua kata yang ada di dalam kalimat itu, negara, panjang, kunjung, ukir, pasir, gemah, ripah, loh, jinawi, tata tentrem, karta raharja,
tebe saking laku cudra, rumagang ing gawe, sayek saikopro, itu punya makna masing-masing. Itu kalau dijadikan buku mungkin 200 halaman belum selesai. Bicara masalah negara pun panjang. Negara panjang itu artinya dawa. Punjung itu artinya apa? Punjung itu tinggi. Apa hubungannya panjang dengan negara? Apa hubungannya punjung dengan negara? Ini ada hubungannya semua. Apa hubungannya gemah dengan negara? Apa hubungannya bukit dengan negara? Apa hubungannya toto tentum kapal raja dengan negara? Ini ada hubungannya semua. Jadi titik awalnya, pangkal kalimatnya itu ada pada istilah negara. Dan negara itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada syarat-syarat tertentu, harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahannya, harus punya tujuan. Yang paling terakhir, pengakuan dari negara lain. Nah, alhamdulillah 17 Agustus bangsa Indonesia merdeka. Setelah merdeka, bangsa Indonesia ini punya kekuasaan. Nah, kekuasaannya itu dipergunakan pada tanggal 18, yaitu kuasa mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau belum merdeka, tidak mungkin bangsa Indonesia bisa mendirikan negara. Bukankah ini nikmat yang agung? Bukankah ini nikmat yang besar? Oleh karena ini nikmat yang agung, oleh karena ini nikmat yang besar, maka seluruh lapisan rakyat Indonesia wajib mensyukuri. Wajib mensyukuri. Karena di dalam Al-Quran, la in syakartum wa ita'adzana, la in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya nikmatku aku tambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur, maka siksaku amatlah pedih. Ya, kita sebagai generasi penikmat ini berusaha mensyukuri apa yang ada di dalam negeri ini yang telah ditinggalkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, pendiri-pendiri negara kita. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam negeri ini harus kita jaga. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam negeri ini harus kita lestarikan. Karena negara ini, tanah air ini bukan tinggalannya nenek moyang kita, bukan. Tanah air ini adalah ciptaan Allah. Tanah air ini ciptaan Tuhan. Saking cintanya Allah kepada manusia, maka sebelum manusia itu hadir di dunia ini, apa yang menjadi kebutuhannya disiapkan terlebih dahulu. Manusia butuh tempat tinggal, bahan-bahan tempat tinggal disiapkan. Manusia butuh bercanda, tempat-tempat untuk bersenda gurau disiapkan. Manusia butuh aktivitas, tempat-tempat untuk aktivitas disiapkan. Siapa yang menciptakan? Tuhan sendiri. Apa bentuknya? Tanah air ini. Itu bukti cintanya Allah kepada manusia, bukti cintanya Allah kepada kita. Dengan kita mencintai tanah air, berarti cinta kita nanti bertemu dengan cintanya Allah. Bertemu dengan cintanya Allah. Bahasa Al-Qur'annya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Nur.
nurun ala nurin, cahaya bertemu atas cahaya. Kalau cinta kita sudah bertemu, tampak semuanya. Kita mencintai sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu cinta kita, bukti cinta kita pada Allah. Jadi kita mencintai tanah air semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sehingga cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada negara itu menjadi cinta yang ibadah. Banyak, hampir seluruh ulama, seluruh kiai pasti paham, memahami. Ada ayat yang bunyinya, karena di dalam Thariqah Siddiqiyah itu ada lambang. Jadi Bapak Ibu dari perangkat desa perlu kami jelaskan. Di sini ada lambang-lambang. Ini lambang-lambang organisasi yang ada di dalam Thariqah Siddiqiyah. Yang warnanya kuning, itu lambang-lambang organisasi yang ada di dalam Thariqah Siddiqiyah. Jadi di dalam Thariqah Siddiqiyah itu ada pesantren. Pesantrennya itu pesantren Majma'al Bahrain, Hubbul Watan Minal Iman Siddiqiyah. Kemudian ada organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Kemudian ada organisasi kewanitaan, anggotanya tuh ibu-ibu semua, namanya Jam'iyah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah. Kegiatannya apa? Kegiatannya berdoa. Yang didoakan apa? Yang didoakan salah satunya ada negara, tanah air. Kemudian ada organisasi Siddiqiyah. Kemudian ada organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, Dilal Berkaromatullah, yang hari ini melaksanakan serah terima atau penyerahan satu unit rumah kepada yang berhak, yaitu Mas Erwin Yulianto. Mudah-mudahan menjadi rumah yang barokah. Amin. Tadi kami sebutkan, seluruh ulama memahami, seluruh kiai pasti paham dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Bagaimana semua aktivitas hidup kita ini menjadi aktivitas ibadah? Nah, ibadah kita ini ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Zat yang Maha Pencipta. Ngabdi kepada Zat yang Maha Agung, ngabdi kepada Zat yang Maha Akbar. Silaturahmi kita ini kalau kita niati melaksanakan perintah Allah, itu menjadi ibadah. Berpakaian kita setiap hari, kalau kita niati melaksanakan perintah Allah, itu kita melaksanakan ibadah. Makan kita setiap hari, kalau kita niati melaksanakan perintah Allah, menjadi makan yang ibadah. Bersendagurau kita dengan sesama, kalau itu kita niati melaksanakan perintah Allah, menjadi sendagurau yang ibadah. Ucapan kita setiap hari, kalau kita melaksanakan perintah Allah, menjadi ucapan yang ibadah. Mencuci pakaian kita setiap hari, kalau itu kita niati melaksanakan perintah Allah, itu pun masuk ibadah. Karena semuanya itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, qulu qawlan karimah. Hendaklah kamu semuanya berkata yang baik. Hendaklah kamu semuanya berkata yang mulia.
Jadi kalau ucapan kita menjadi ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyinggung, ucapan yang bisa menyegarkan hati, ucapan yang bisa menenteramkan hati, ucapan yang bisa menumbuhkan semangat, itu menjadi ucapan yang ibadah. Itu menjadi ucapan yang mulia. Jadi, tujuan hidup kita ini ya untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Semua aktivitas hidup kita, mulai tidur, bangun, tidur, aktivitas yang lain, semuanya kalau kita niati melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah menjadi aktivitas yang ibadah. Sehingga di dalam hidup kita ini tidak kosong dari nilai-nilai mengabdi kepada Allah Ta'ala. Karena memang ini rumusnya. Kamusnya memang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita keluar dari kamus, ya kita nggak akan sampai. Kalau kita keluar dari kamus, jawaban kita pasti salah. Jadi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini rumus yang ada di dalam Al-Quran. Supaya apa? Nikmat yang telah diberikan kepada kita terus bertambah dan bertambah. Terus bertambah dan bertambah. Dan menjadi harapannya itu lestari. Lestari itu bahasa masuk kan? Awalnya bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, terserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Qurannya apa? Barokah. Lestari itu bahasa Al-Qurannya barokah. Karena barokah itu apa artinya? Tetapnya kebaikan ketuhanan di dalam sesuatu. Nah, kalau sudah tetap berarti itu lestari. Kalau lestari berarti itu barokah. Kalau barokah pasti berkembang. Yang disebutkan di dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran. Bab huruf ba. Barokah. Nah, di sini rumah yang kita bangun ini namanya Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah. Ini Bapak Ibu yang diantara yang diajarkan di dalam Thariqah Sidikiyah. Apa? Ya ini cinta kepada tanah air Indonesia, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini salah satu yang diajarkan di dalam Thariqah Sidikiyah. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam negeri ini harus kita lestarikan. Apa saja nilai-nilai luhur yang ada di dalam negeri ini? Undang-Undang Dasar 45 itu nilai-nilai luhur. Pancasila sebagai dasar negara itu pun nilai luhur. Ini yang diantara yang diajarkan di dalam Thariqah Sidikiyah, supaya kita ini dididik untuk cinta kepada tanah air Indonesia. Siapa lagi kalau bukan orang Indonesia yang mencintai tanah air ini? Siapa lagi? Haruskah orang lain yang mencintai negeri ini? Haruskah orang lain dari negara lain yang mencintai negeri ini? Alhamdulillah min. Jadi kita warga Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia punya kewajiban untuk cinta kepada tanah airnya, kewajiban cinta terhadap negaranya. Ya nuwun sewu Bapak Ibu, terutama yang dari perangkat desa. Sidikiyah itu ketika tanggal 17 Agustus frasenya tidak pernah menyampaikan
kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tidak pernah. Frase yang diucapkan oleh si Bika itu adalah kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu untuk tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian tanggal 18-nya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Yang satu itu kemerdekaan, ini menjadi Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia, nikmat agungnya bangsa Indonesia. Yang kedua, nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua-duanya wajib kita syukuri. Ini namanya perbedaan, dan perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan. Maksudnya gini, karena apa? Di dalam jasad kita ini pun yang tampak itu adalah perbedaan. Mata beda dengan mata. Mata beda dengan telinga. Telinga beda dengan lesan. Lesan beda dengan hidung. Namanya berbeda-beda. Kepala beda dengan tangan. Beda dengan kaki. Namanya berbeda-beda. Tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh, namanya manusia. Ini sesuai dengan semboyannya bangsa Indonesia, sesuai dengan semboyannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu berbeda-beda, Tunggal Ika itu satu. Manusia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namanya, tetapi manunggal menjadi satu, yaitu satu manusia. Podium yang saya tempati ini pun Bhinneka Tunggal Ika. Ada papan, ada paku, ada kayu. Ini perbedaan. Disatukan menjadi sebuah bentuk yang sempurna. Podium satu, tunggal. Ini pun Bhinneka Tunggal Ika. Mic yang ada di hadapan saya pun Bhinneka Tunggal Ika. Ada kabelnya, ada besinya, ada setrumnya, ada spongnya, menjadi satu, namanya mic. Berbeda-beda unsurnya, tetapi manunggal menjadi satu, namanya mic. Jadi Bhinneka Tunggal itu nilai luhur yang ada di dalam negeri ini. Di dalam bangsa Indonesia, di dalam Negara Kesatuan Republik ini, banyak agama-agama di Indonesia ini. Berbeda keyakinan. Ada yang berkeyakinan Islam, ada yang berkeyakinan Yahudi, ada yang berkeyakinan Nasrani, ada yang berkeyakinan Hindu, ada yang berkeyakinan Buddha. Berbeda-beda keyakinan, satu tunggal menjadi bangsa Indonesia. Titik perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan. Perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini menjadi sumber, menjadi tambah kuatnya bangsa ini. Bangsa-bangsa lain, negara-negara heran melihat Indonesia. Karena di Indonesia ini umatnya, rakyatnya itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Nah, keyakinan yang berbeda-beda ini menjadi karena keyakinan yang berbeda itu menjadi bangsa yang berketuhanan. Jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang berketuhanan. Nah, bangsa yang berketuhanan ini menjadi jati dirinya bangsa Indonesia.
Jadi kalau sudah menjadi jati dimanapun berada, apapun waktunya, bagaimanapun keadaannya, tidak akan berubah. Tetap sesuai dengan jati dirinya bangsa ini. Tak lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan. Jadi bagaimanapun keadaannya, tetap menjadi bangsa Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia yang beragama Islam. Saya orang Indonesia yang beragama Katolik. Saya orang Indonesia yang beragama Kristen dan lain-lainnya. Jadi tetap mengedepankan nilai-nilai bangsa ini. Tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini. Ngaku sebagai umat Islam pakai pakaian jubah dan lain sebagainya. Jubah itu kan pakaian dari luar negeri sana. Ya kita orang Indonesia ya seperti ini. Inilah orang Indonesia yang mengedepankan silaturahmi. Orang Indonesia yang ramah tamah. Orang Indonesia yang bertegur sapa dengan tetangga dan lain sebagainya. Orang Indonesia yang menjaga persatuan ini. Nah inilah orang Indonesia. Ya seperti ini. Kopiah kita ini bukan kopiahnya umat Islam, bukan. Tapi kopiah ini kopiahnya budaya Indonesia. Wong kalau ibadah kaji itu nggak pakai kopiah, ya nggak pakai kupluk putih, itu. Hanya memakai 2 lembar kain. Itu. Ya kita tetap pegang budaya Indonesia, tetap kita pegang nilai-nilai luhur yang ada di negeri ini. Ibadah haji itu kan rukun Islam. Tiap hari kita juga melaksanakan sholat. Kenapa tidak dipanggil Pak Sholat? Kenapa yang harus dipanggil itu yang Pak Haji? Tiap tahun kita juga melaksanakan mengeluarkan zakat. Kenapa kita tidak dipanggil Pak Zakat? Logika mahawan itu. Logika mahawan. Nah, ibadah haji itu ibadah panggilan, ziarah. Haji itu ziarah, umrah itu ziarah. Ziarah kemana? Ke Baitullah yang ada di kota Mekah. Tempat namanya Hajar Aswad itu disebut nama Bakkah. Tempatnya Ka'bah disebut Bakkah. Jadi tempat kotaknya itu, bangunan hitam itu namanya Bakkah. Itu yang disebut Ka'bah. Ka'bah itu Ka'bun. Ka'bun itu apa? Mata kaki. Ka'bun itu mata kaki. Awal-awalnya bangunan yang ada di dunia ya Ka'bah itu. Punjernya segala bangunan ya Ka'bah itu. Maka Mekah itu di dalam hadis disebut sebagai apa? Ummul Qura, ibu kota. Jadi Mekah itu di dalam hadis disebut sebagai Ummul Qura. Jadi hari ini kita melaksanakan tasyakuran atas nikmat kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dan tasyakuran atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Ini menjadi akte kelahirannya bangsa Indonesia. Ini menjadi akte kelahirannya bangsa Indonesia. Jadi 2 peristiwa yang berbeda. Nah, setelah merdeka, kemudian mendirikan negara yang dasarnya adalah Pancasila.
Pancasila. Karena kalau kita membicarakan masalah negara itu panjang. Negara kita ini dasarnya ada Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Didirikan di atas 5 dasar. Sila pertama adalah tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sila kedua, kemanusiaan. Jadi berpegang teguh tali kepada Allah dan berpegang teguh tali kepada sesama manusia. Itu di dalam Al-Quran. Jadi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada dasarnya, ada sifatnya, ada tujuannya. Kalau dengan dasar negara kita apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasarnya. Tujuannya wonten berapa? Tujuan negara ini ada berapa? Tujuan negara ini ada 5. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. 5. Untuk ikut serta menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara. Banyak yang tidak hafal. Nggih napa mboten? Nggih. Sing paling hafal iku dasar negara. Karena memang dikenalkan, diajarkan dari kita masih kecil. Nah, tujuan negara jarang diajarkan, jarang disampaikan. Nah, kita juga harus memahami apa sih kebangsaan dan negara ini untuk apa, supaya kita ini ya tidak mudah begini. Nah, semuanya itu dijelaskan, diterangkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dan semoga apa yang kita lakukan selama kita ini lurus kepada mursyid kita, insya Allah Allah Ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Negara ini, bangsa ini tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita bukan bangsa yang remeh-temeh. Kita harus percaya diri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Ini kita harus, semangat kita harus tetap menyala. Sehingga kita ini tidak mudah dibuat mainan dengan negara-negara lain. Mekaten ingkang kawula aturaken, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Wa kirang nangipun kawula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.